first and foremost, I just want to say, no disrespect. Thank you to my man, Jorge. Hey, you elevated me. You made me have to. It's been a while since I've been extremely nervous for fights, but he elevated me. He made me go to the workshop, and I had to sharpen up my tools and come out here and put on a performance like that. I told everybody I'm still getting better. I'm still getting better. The sky's the limit for me for as long as I'm doing this. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. UFC 261 baru saja berakhir. Dan akhirnya kita merasakan atmosfer panggung yang sejak dulu membuat panggung oktagon ini menarik. Dan tidak lain tidak bukan, karena hadirnya penonton. Koloseum tidak akan seru jika tidak ada penonton yang menyoraki duel gladiator. Demikian juga oktagon. Setelah selama 1 tahun penuh oktagon sepi tanpa penonton dikarenakan wabah COVID-19, akhirnya UFC 261 yang digelar di V-Star Veteran Memorial Arena Florida menjadi event UFC pertama dengan penonton lagi. Meskipun kembali, namun UFC juga tetap mengikuti aturan pemerintah dan mengutamakan protokol kesehatan. Oleh karena itu, jumlah bangku penonton dibatasi, yakni hanya 15.000 saja. Tapi begitu pengumuman ini disuarakan, tiket penonton langsung habis dalam hitungan jam. Wajar saja, karena UFC 261 ini menyajikan duel-duel menarik, termasuk perebutan 3 gelar juara di main eventnya. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasan UFC 261. Main event dibuka dengan pertandingan dari kelas UFC Light Heavyweight antara sang veteran Anthony Lionheart Smith melawan prospek baru UFC Light Heavyweight dengan rekor 12 kali menang dan hanya 1 kali kalah, Jimmy Crute. Usai kekalahan brutalnya atas Pak Tua Glover Teixeira, Anthony Smith lagi-lagi menerima kekalahan dari sang racing star Alexander Rakic. Satu lagi kekalahan maka akan berakibat fatal bagi karir Anthony dengan UFC. Akan tetapi, dalam UFC On Vegas 15, Anthony Smith membungkam orang-orang yang meragukannya setelah secara ajaib, ia berhasil mengunci Devin Clark dengan triangle choke di ronde pertama. Dan pagi tadi, Anthony Smith kembali menegaskan bahwa posisinya di UFC Light Heavyweight masih harus diperhitungkan. Anthony Smith mendaratkan tendangan telak ke kaki Jimmy dan langsung membuat Jimmy kesulitan berdiri. Mengetahui hal ini, Jimmy langsung menembakkan takedown. Meskipun kakinya sudah mati, keteguhan hati Jimmy membuatnya bertahan hingga lonceng tanda berakhirnya ronde pertama dibunyikan. Ia tahu ia tidak mungkin mampu melanjutkan pertandingan, sehingga Anthony Smith menang TKO melalui doctor stoppage di ronde pertama. Lanjut ke pertandingan berikutnya, dari kelas UFC Middleweight, sang mantan juara UFC Middleweight Chris All-American Whitman melawan Uriah Primetime Hall. Gue gak tahu kata yang tepat untuk menggambarkan pertandingan ini. Nama Chris Whitman terkenal karena ia adalah orang yang berhasil menghentikan winning streak legendaris dari Anderson Silva. Ketika dunia menganggap kemenangannya itu karena blunder, Chris Whitman kembali menjawab tantangan dari Anderson Silva. Dan kali ini mengalahkannya dengan cara yang lebih brutal, yaitu insiden paling ikonik MMA di mana tulang kering Silva patah setelah mencoba menendang kaki Whitman. Lanjut 7 tahun kemudian, pertandingan terakhir Anderson Silva sebelum pensiun dan pergi meninggalkan UFC adalah pertandingannya melawan Uriah Hall dalam UFC Fight Night 181. Jadi bisa dibilang mereka berdua ini masih erat kaitannya dengan Anderson Silva. Dan apa yang terjadi? Di luar dugaan, Chris Whitman melakukan tendangan kaki yang sama seperti yang Silva lakukan 8 tahun lalu dan patah dengan insiden yang sama. Waktu gue kecil, gue sempet trauma ngeliat insiden Anderson Silva ini. Dan ternyata 8 tahun kemudian gak berubah perasaan ngerinya masih sama. Pertandingan di mana sang pemenang tidak sempat melancarkan serangan sama sekali. Melalui Instagramnya, Anderson Silva pun memberikan simpati kepada teman satu nasibnya itu. Katanya, "Simpatiku yang terdalam untukmu juara. Jangan putus asa. Semoga cepat sembuh. Di momen ini saya berharap keluargamu diterangkan jalannya, penuh cinta dan kasih sayang, serta hikmah. Untuk para penggemar olahraga ini, hormatilah momen dan pejuang luar biasa ini, dan berharap agar ia cepat sembuh 100%. Semoga Tuhan memberkatimu dan keluargamu, Chris."
sekarang kita masuk ke main eventnya. Perebutan sabuk juara UFC Flyweight antara ratu dari kelas Flyweight Valentina Bullet Shevchenko melawan mantan juara UFC Strawweight Jessica Andrade. Amanda Nunes adalah the GOAT of Women MMA. Di umur primanya ini, rasanya tidak ada satu orang pun yang mampu mengalahkannya. Apalagi usai melihat performa sempurnanya dalam UFC 259 kemarin. Saking dominannya sampai-sampai kelas featherweight wanita rencananya akan dihapus oleh Dana White, melihat tidak ada seorang pun yang mampu menggeser Amanda Nunes. Tapi untuk membunuh seekor singa betina, dibutuhkan sebuah peluru. Ya, untuk mengalahkan Amanda Lioness Nunes, yang kita butuhkan adalah Valentina Bullet Shevchenko. Dialah satu-satunya wanita yang pernah memaksa Amanda Nunes mengerahkan semua kemampuannya di umur primanya ini. Pagi tadi, Valentina Shevchenko menang cantik atas Jessica Andrade. Dan mungkin kata menang cantik kurang pas. Lebih tepatnya lagi, menang sempurna. Valentina menembakkan 7 takedown dan ke-7-7-nya berhasil masuk. Ini adalah rasio akurasi takedown tertinggi dalam sejarah UFC wanita. Dan dalam takedown ke-7-nya, Valentina menghabisi Jessica Andrade dengan elbownya, sehingga Valentina Shevchenko menang TKO atas Jessica Andrade. Dengan ini rasanya satu-satunya pertandingan yang masuk akal, baik bagi Valentina maupun Nunes, adalah trilogi untuk menentukan siapakah yang layak menyandang gelar fighter MMA wanita terbaik sepanjang masa. Di pertandingan berikutnya dari kelas strawweight wanita, sang juara dominan Zhang Magnum Weili melawan mantan juara Tuuk Rose Namajunas. Setelah sempat mempertimbangkan pensiun dini usai kekalahan tragisnya atas Jessica Andrade, akhirnya Rose menemukan kembali passion yang membuatnya ingin bertanding kembali. Di tahun 2020, Rose melakukan rematch melawan Jessica, di mana ia menang tipis melalui split decision. Meskipun tipis, kemenangan ini memberikannya hak untuk melawan sang juara, Zhang Weili. Zhang Weili adalah juara dominan dengan rekor 21 kali menang dan 1 kali kalah, di mana kekalahan itu pun datang di debut perdananya. Dengan demikian, saat ini Zhang Weili berada dalam 21 kemenangan berturut-turut. Namun siapa sangka, tendangan kilat Rose ke kepala Weili menjatuhkan sang juara. Dilanjutkan dengan gempuran ground and pound yang memaksa Kit Peterson yang bertugas sebagai wasit saat itu mengakhiri pertandingan. Banyak yang merasa wasit menghentikan pertandingan terlalu cepat. Ini adalah kali kesekian Kit Peterson melakukan early stoppage, di mana early stoppage yang paling ikonik adalah dalam pertandingan Henry Cejudo melawan Dominick Cruz. Kekecewaan dan amarah diluapkan oleh Zhang Weili. Tidak hanya kehilangan rekor kemenangan berturut-turut panjangnya itu, namun juga sabuk juara UFC strawweight-nya. Namun setelah semuanya berlalu, akhirnya Zhang Weili memberikan pernyataannya melalui Instagram. Katanya, "Saya ingin menyelamati Rose atas kemenangannya. Dia mampu kembali dari kekalahannya. Saya percaya saya juga mampu bangkit sepertinya. Untuk menjadi legenda, seseorang harus bisa mengalahkan sang juara. Dan untuk mengalahkan legenda, saya akan menjadi diri yang baru. Sebelumnya impian saya hanyalah menjadi juara UFC. Tapi setelah hari ini, saya memiliki impian yang lebih tinggi dari itu. Terima kasih. Adalah hal yang wajar untuk kalah dan menang. Itulah UFC. Andrade, Joanna, Rose, mereka semua pernah kalah, namun mereka mencoba dan kembali lagi. Saya mendapat pemahaman yang lebih mendalam akan UFC hari ini. Jadi, saya yakin saya bisa kembali. Semoga UFC bisa menjadwalkan pertandingan ulang segera. Yang pasti gue seneng banget terus nama Younes bisa kembali menduduki tahta lamanya ini. Kalau di MMA laki-laki, semua udah tahu Tony Ferguson adalah fighter favorit admin Radio Tempur. Nah, kalau di MMA perempuan, Tuuk Rose lah favorit gue. Selain karena kemampuan striking yang indah, menurut gue, Rose Namajunas adalah fighter MMA wanita paling cantik di dunia. Before the fight started, you were standing over there, and as Bruce Buffer was saying your name, you were saying to yourself, "I'm the best. I'm the best." I am the best. Dan sekarang, pertandingan yang paling ditunggu-tunggu. Perebutan sabuk juara UFC welterweight
antara sang juara dominan Kamaru the Nigeria Nightmare Usman melawan sang juara BMF Jorge Gambret Masvidal. I definitely learned things in the first fight that'll help me in the rematch. The first thing being, he hits not hard at all. He's one of the softest hitters I've ever been in front of. Men, apa gue bilang di video Fight Week kemarin? Dilihat dari evolusi Usman dalam UFC 258, gue yakin di pertandingan ini Usman tidak akan takut untuk beradu striking. Dan kurang lebih itulah yang menggambarkan pertandingan ini. Di ronde pertama, Jorge sebenarnya bermain bagus. Jika kita melihat data, Jorge mendaratkan pukulan yang lebih banyak ketimbang Usman. Namun Usman bisa memanfaatkan celah untuk melakukan takedown. Meski demikian, Jorge pun mampu keluar dengan cepat. Jorge memang mempersiapkan latihannya khusus untuk menanggulangi gulat dari Usman. Karena itulah, selama 20 tahun karirnya di MMA, melewati berbagai monster, termasuk karir pertandingan jalanannya. Pagi itu, untuk pertama kalinya, seorang Jorge Gambret Masvidal kalah melalui knockout. Ironisnya, orang yang memberikan knockout pertamanya itu justru orang yang dulu dia anggap memiliki tinju bantal. Knockout ini adalah cara yang sempurna untuk membungkam seorang Jorge Masvidal. Satu hal yang bisa membawa Jorge sampai ke level kompetisi setinggi ini adalah keteguhan hatinya. Tapi sekuat apapun hati seseorang, lain cerita kalau lampu sudah padam. Pasukan hantonya Mujahid Fudailat makin banyak nih. Gila sih, pasukan ini awalnya dibentuk oleh Jorge Masvidal setelah meng-KO-kan Ben Askren. Dan sekarang, Jorge ikut dalam pasukan itu sendiri. Pertandingan ini pun menjadi istimewa bagi Usman, karena ini adalah pertandingan pertama Usman di mana ayahnya bisa ikut menyaksikannya bertanding. Ayah Usman, yakni Muhammad Usman, baru bebas dari penjara di bulan Februari tahun ini. Bebas setelah dikurung selama 10 tahun dari 15 tahun masa tahanan yang seharusnya ia lewati. Dan melihat anaknya menjadi seorang juara setelah sekian lama tidak bertemu adalah hadiah terindah bagi ayah manapun. Usman sekarang berada dalam 14 kemenangan berturut-turut di UFC. 2 kemenangan lagi hingga akhirnya bisa sejajar dengan kemenangan berturut-turut legendaris dari Anderson Silva. Dan gue rasa Usman bisa meraih atau bahkan melampaui rekor itu. Mengingat usia Usman masih di angka prima, yaitu 33 tahun. Dan sebelum pertandingan ini, Khabib sudah menganggap Kamaru Usman lah yang layak menyandang posisi number 1 per pound. Well, the last thing I'll bring up is, and I don't know if I'm breaking news here to you, and if I am, it's kind of an honor to do it, but your manager, Ali Abdelaziz, who also manages Khabib, of course, he told me that he was with Khabib today, and they were talking about who's the number 1 pound-for-pound fighter now that Khabib is officially retired. I think he was officially retired in October, but now he's, definitely gone. And Khabib believes it's you. Khabib believes you're the number 1 pound-for-pound fighter in the world. Did you know that? And if you did or you didn't, what is your take on that guy who a lot of us think was the number 1 saying you are now? No, I mean it's a big honor. I know myself what I think about the situation, and it's a big honor to have someone like that who was the number 1 acknowledge that. Because now that he's out of the rankings, why shouldn't I be number 1? Gimana menurut kalian? Apakah Usman layak menduduki posisi tersebut menggantikan Jon Jones? Dan kemenangan ini juga membuat fans makin memperdebatkan dirinya untuk menggantikan Georges St. Pierre sebagai welterweight terbaik sepanjang masa. Ngomong-ngomong Georges St. Pierre, video spesial 100.000 subscriber pembahasan Georges St. Pierre udah setengah jadi ya. Ya semoga besok beres. Jadi stay tune terus ya brother. Akhir kata, gimana nih? Jagoan kalian pada menang gak? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.